Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni dengan NIM 2003-21153. Adapun tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan mata kuliah rencana usaha bisnis. Materi kali ini berjudul tentang perencanaan pemasaran barang dan jasa. Perencanaan pemasaran barang dan jasa. Rencana pemasaran atau marketing plan adalah salah satu bentuk proses manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan dari pemasaran produk, yaitu mendapatkan keuntungan dari produk yang dipasarkan itu. Oleh sebab itu, dibutuhkan keahlian khusus dalam menyusun rencana pemasaran sehingga dapat menghasilkan keuntungan besar. Rencana pemasaran menurut Kourousi dan Sussman adalah dokumen yang berisi 6 aspek. Yang pertama, analisis situasi pemasaran yang terjadi ketika rencana pemasaran tersebut akan dibuat. Yang kedua, analisa terhadap peluang dan ancaman. Yang ketiga, target dari pemasaran produk. Yang keempat, strategi pemasaran yang akan dilakukan. Yang kelima, program tindakan. Yang keenam, pendapatan yang akan diproyeksikan. Tujuan rencana pemasaran produk. Rencana pemasaran secara umum berfungsi untuk menentukan cara perusahaan tersebut dalam menetapkan strategi pemasaran yang akan dilakukan secara nyata di pasaran. Bisa dikatakan bahwa rencana pemasaran seperti peluang, peta jalan yang akan dapat memberikan petunjuk arah agar terdapat tujuan bisnis perusahaan, sehingga juga membutuhkan pemeriksaan secara berkala. Tujuan rencana pemasaran diantaranya adalah mengetahui informasi yang berkaitan dengan perubahan pasar dan persaingan perusahaan dalam menciptakan jaringan kerja yang lebih luas, meningkatkan keuntungan dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Produk elemen penting yang mendukung suksesnya rencana pemasaran adalah produk yang bagus. Merupakan elemen yang paling utama. Oleh sebab itu, agar bisa menciptakan strategi pemasaran produk yang itu, maka perlu memastikan bahwa produk yang akan dipasarkan itu memang produk yang terjamin kualitasnya. Sebelum menyusun rencana pemasaran produk produsen harus bisa memastikan bahwa produk tersebut dibuat dengan beberapa pertimbangan yang matang, khususnya yang terkait dengan target pelanggan, serta produk tersebut sudah seharusnya memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh target pasar yang dibidik. Perusahaan ketika menciptakan produk tersebut perlu diketahui pula bahwa kebanyakan orang bukan hanya karena mereka ingin produk tersebut, melainkan karena mereka ingin agar produk yang dibeli itu dapat menyelesaikan masalah yang sedang mereka hadapi. Konsumen selain fokus terhadap kualitasnya dan dampak yang diberi oleh produk yang akan dipasarkan tersebut, produsen juga perlu memberikan perhatian pada konsumen, baik itu konsumen yang sudah menjadi pelanggan produk tersebut ataupun calon konsumen yang tertarik untuk pertama kalinya membeli produk tersebut. Cara yang bisa produsen lakukan agar dapat memberikan perhatian kepada konsumen adalah memahami karakteristik, sifat, perilaku dari konsumen. Diperlukan riset khususnya untuk mengumpulkan informasi terkait dengan konsumen yang menjadi target pasar dari produk tersebut. Di antaranya seperti usia, jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan, proses, dan hobi. Bila perlu dilakukan proses wawancara terhadap sejumlah konsumen yang tercatat sebagai pelanggan dari produk yang produsen buat tersebut, misalnya dengan melalui panggilan telepon atau melakukan pertemuan sehingga proses dapat bertanya mengenai preferensi yang berkaitan dengan produk produsen. Mendengarkan komentar dari pelanggan juga bisa memudahkan pembentukan rencana pemasaran produk yang akan produsen lakukan. Pesan. Memasarkan produk dengan pesan yang tepat sebaiknya dibuat dalam bentuk naratif agar konsumen bisa lebih mudah merasa terhubung dengan produk tersebut. Salah satunya contohnya melalui artikel yang diposting di blog yang memiliki fitur SEO, sehingga berbagai artikel tentang produk tersebut bisa lebih mudah ditemukan oleh calon konsumen lewat internet. Terdapat 3 analisis. Yang pertama, tim pemasaran. Sebuah tim pemasaran produk sudah seharusnya menjadi jembatan antara menjual pemasaran, metode dan juga pengembangannya. Maka dari itu, sebaiknya perlu juga dibentuk Roanmas agar semua pihak yang terlibat dalam rencana pemasaran tersebut akan bisa selalu bekerja dengan lebih sinergis. Melakukan promosi di saat
Yang tepat juga perlu dipikirkan, misalnya saja seperti musim apa yang cocok untuk mulai melakukan promo tersebut, produk yang akan dipasarkan tersebut. Pada dasarnya diperlukan kecocokan antara pasar dengan produk yang akan dipasarkan tersebut. Yang ketiga, analisis membuat produsen lebih siap menghadapi kemungkinan seburuk sekalipun dan kemungkinan lebih siap pula dalam melakukan evaluasi dari kinerja pemasaran produk yang telah dilakukan tersebut. Terdapat 3 langkah untuk rencana usaha. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan gambaran umum dari target yang produsen ingin fokuskan agar tertarik membeli produk produsen. Melakukan segmentasi pasar sangat diperlukan sebagai langkah awal menerapkan rencana pemasaran produk. Jika hal tersebut tidak produksi lakukan, maka kinerja perusahaan tidak fokus dan tidak efisien. Dengan melakukan segmentasi pasar, maka dari itu artinya produsen mengelompokkan pasar menjadi beberapa segmen yang memang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhannya. Yang kedua, targeting. Langkah kedua, tim pemasaran produk akan melalui mengerucutkan lagi segmen pasar sehingga target pasar dengan produk yang akan dipasarkan itu akan lebih sesuai dengan yang diharapkan. Hal seperti itu juga akan membuat produsen bisa lebih efektif ketika akan melakukan strategi berikutnya. Yang terakhir itu positioning. Setelah targeting, maka langkah selanjutnya yang harus melakukan adalah melakukan positioning. Pada dasarnya, positioning merupakan langkah yang membuat Anda bisa menentukan hal apa yang membedakan produk yang Anda pasarkan dengan produk lain, sehingga diharapkan akan lebih mudah oleh calon konsumen. Postingan berfungsi agar Anda dapat lebih mengkomunikasikan konsep dari produk yang akan Anda pasarkan tersebut ke dalam pikiran calon konsumen. Sekian video saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.